Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Riyandi. Saya si Hendra. Saya Pinriyandi Dari kelas 12 IPS Madrasah Alia Ismar. Di sini kami akan membahas tentang peranan kerajaan Islam di Indonesia. Berikut pembahasannya. Kerajaan Samudera Pasai. Kerajaan Samudera Pasai adalah kerajaan pertama yang berdiri sekitar abad ke-13. Raja pertama Samudera Pasai adalah Malik al-Soleh. Kerajaan Samudera Pasai mengalami kejayaan pada pemerintahan Sultan Ahmad bagian Syahah Malik Zahir. Runtuhnya kerajaan Samudera Pasai pada tahun 1521 di bawah pimpinan Sultan Zain al-Abidin. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan Demak berdiri pada awal ke-16 Masehi oleh Raden Fatah. Letak kerajaan Demak berada di dekat Jawa Tengah. Masa kejayaan Kerajaan Demak berlangsung saat dipimpin Sultan Trenggana, tahun 1521 sampai tahun 1546. Keruntuhan Kerajaan Demak disebabkan oleh pemberontakan Adipati Hadiwijaya, penguasa Pajang pada 1556. Hadiwijaya semula setia pada Demak. Pemberontakan Hadiwijaya disebabkan oleh Arya Penangsang yang membunuh Prawata dan Pangeran Kalinyamat, menyebabkan runtuhnya Kerajaan Demak menjadi fazal atau wilayah kekuasaan Sultan Pajang. Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang berdiri pada tahun 1568 dan runtuh pada 1587. Pendiri Kerajaan Pajang adalah Sultan Hadiwijaya atau dikenal sebagai Jaka Tingkir. Sultan Hadiwijaya pula yang berhasil menghantarkan Pajang, merupakan kerajaan bercorak Islam pertama di Jawa yang letaknya berada di pedalaman. Karena itu kerajaan ini bersifat agraris dan mengandalkan pertanian sebagai tulang punggung perekonomian. Setelah 21 tahun berdiri Kesultanan Pajang mengalami kemunduran dan akhirnya dijadikan sebagai negeri bawahan Mataram. Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon berlokasi di pantai utara Pulau Jawa yang menjadi perbatasan antar wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kesultanan Cirebon berdiri pada abad ke-15 Masehi dan 16 Mahesi. Pendiri Kerajaan Cirebon adalah Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, putra Prabu Siliwangi dari Kerajaan Penjajahan. Pertumbuhan dan perkembangan pesat dialami kerajaan ini saat diperintah oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, tahun 1479 sampai tahun 1568 Masehi. Runtuhnya Kerajaan Cirebon dimulai pada 1666 pada masa pemerintahan Penembahan Ratu II atau Pangeran Rasmi. Penyebab keruntuhan dilatar belakangi oleh fitnah dari Sultan Amangkurat I, penguasa Mataram yang juga mertua Penembahan Ratu II. Kerajaan Banten. Kerajaan Banten adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa yang pernah menjadi penguasa jalur pelayaran dan perdagangan. Hal ini didukung oleh posisinya yang strategis, yaitu di ujung barat Pulau Jawa, lebih tepatnya di Tanah Sunda, Provinsi Banten. Kerajaan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati pada abad ke-16. Kendati demikian, Sunan Gunung Jati tidak pernah bertindak sebagai raja. Raja pertama Kesultanan Banten adalah Sultan Maulana Hasanuddin,
yang berkuasa antara tahun 1553 sampai tahun 1570 Masehi. Sedangkan masa kejayaan Banten berlangsung ketika pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, tahun 1631 sampai tahun 1683 Masehi. Sultan Ageng Tirtayasa berhasil memajukan kekuatan politik dan angkatan perang Banten untuk melawan VOC. Hal itu pula yang kemudian mendorong Belanda melakukan politik adu domba hingga menjadi salah satu penyebab runtuhnya Kerajaan Banten.